آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته وإلى حضرة خلفاء الراشدين الأربعة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وإلى حضرة المبشرين بالجنة العشرة ثم إلى حضرة جميع أصحاب النبي تابعين وإلى حضرة الأئمة الأربعة ثم إلى حضرة القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ عبد القدير الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ أبي حسن الشاذلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان العلماء سيد الدين بن عبد السلام وأصولهم وفروعهم ورسالتهم ثم إلى حضرة أولياء تعالى في نسantara وحضرة أولياء تعالى التسعي بجاوة وحضرة المؤسس لجمعية نهضة العلماء وأصوله وفروعه ومشايخه وأصحاب إخوانه ثم إلى حضرة أرواح أولياء تعالى المغفورين في هذه القرية ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا جميعا نخص الخصوص إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب تاج العروب شيخ عطية السكندري وأصوله وفروعه ومشايخ ومريده ثم إلى أرواح من جمع وحضر وتعلم في هذا المجلس Graha Lazis Lumajjalengka ثم إلى حضرة أموات المسلمين المسلمات مؤمنين مؤمنات من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا شاول الله لهم ولهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apunten ya, langsung ngaji. Jadi datang langsung tancap gas. Ya, iritanya benar. Saya juga ada di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 ya. Halaman 11 baris nomor 4 ya hadza. Ya hadza ya, wahai ini seorang lelaki. Ija'al jadikanlah siro nafsaka ing nafsu siro dijadikan sepertos kumaha kadab badika seperti kudamu. Kalau sekarang ya alat transportasimu. Kullama adalat ing dalam ketika pindah ya, kalau mobil keluar dari bahu jalan bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Pindah atau beralih anitoriti dari jalan. Dorob taha mongko mukul siro ya, kalau supir kita banting setirnya. Mukul siro ha ing dabbah. Setelah dibanting farojaat mukul ya, farojaat maka kembali opo dabbah ila toriki ke jalan. Maksudnya jalan yang lurus. Nah, ini dawuhnya Syekh Athaillah. Beliau adalah seorang pengamal sekaligus mu'alif yang membukukan dawuh-dawuhnya Syekh Abi Hasan Asyadzili. Wahai seorang lelaki, jadikan nafsumu seperti alat transportasimu. Kalau seandainya keluar dari bahu jalan, ya balikkan lagi. Pulangnya belum ke kali atau nyodok trotoar atau apa. Begitu juga nafsu kita.
Karena memang nafsu itu potensinya banyak. Bisa baik, bisa jelek. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, nafsu yang disebutkan di Al-Quran itu kalau nggak salah ada 3. Ada nafsul mutmainnah, nafsu yang damai, nafsu yang adem. Ada juga nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah ini nafsu yang mengajak ke hal-hal yang negatif. Yang paling ngeri adalah nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang selalu ngajak terhadap dosa-dosa. Di dalam Al-Quran sendiri diuningaken wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi innahu ghafurur rahim. Inna rabbi ya la ghafurur rahim. Ya. Saya cuci tangan terhadap nafsuku. Karena nafsu itu potensinya ngajak dosa, berbuat yang jelek, kecuali nafsu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dikasih sayangi Allah. Kalau sudah mendapat kasih sayang Allah, kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu itu sendiri apa? Dalam perspektif tasawuf, ya, nafsu itu menunjuk pada suatu keadaan, khususnya aspek-aspek emosional, dorongan, keinginan. Karena memang ada dorongan, ada keinginan, ya, ia berpotensi bisa mutmainnah, bisa berpotensi ammarah bisu maupun potensi lawamah. Nah, oleh karena itu diandekan di sini seperti alat transportasi. Makanya kalau yang nyupir ya mabuk, nggak sadarkan diri, nggak ngerti siapa dia dirinya, ya jelas babak belur, membawa musibah. Bukan hanya musibah dirinya yang kena jahatnya, orang lain pun penumpangnya juga kena kanan kiri. Nah, ini diumpamakan seperti dabbah. Bahkan kalau menurut orang Jawa kuno, ya, nafsu itu bukan dibagi menjadi 3 seperti Al-Quran, tapi 4. Ya, ada nafsu yang tempatnya di kepala. Ada nafsu yang pangkalnya di urat leher, ada. Ada nafsu yang tempatnya di perut kita dan alat kelamin kita. Ada juga nafsu yang tempatnya di dada kita. Nah, ini semua nafsu-nafsu kita. Ya. Kalau nafsu yang di kepala jelas, pikirannya T3, tahta, harta, dan wanita. Itu di benak kepala kita. Nah, ini namanya, kalau orang Jawa bilang, nafsu dunyawiyah. Nah, itu. Ada juga yang namanya bukan nafsu dunyawiyah, nafsu yang ada di sekitar perut kita. Jadi bawaannya ya kebutuhan biologis harus terpenuhi. Makan, minum, hubungan seksual. Ya nggak jauh beda kayak mbek mungkin ya kebutuhannya. Ya ada yang di situ. Ada juga nafsu yang pangkalnya ada di urat leher kita bagian atas, yaitu nafsu ammarah. Emosional bawaannya, nggak bisa mengendalikan diri. Yang bagus adalah nafsu yang ada di tempat dada kita. Di Baji Akbar kamari abitos nyariosken termasuk tingkatan-tingkatan nafsu yang ada di dalam hati kita. Bisa disodrun, berarti eksternal, luar. Ya, itu terkontaminasinya sangat rentan terhadap hal-hal yang tidak baik. Begitu juga bisa naik ke atasnya menjadi kolbun. Ya kolbun ini belum sama. Dia bisa keseret ke sana kemari.
Kalau sudah ke fuad, baru ke lub, itulah sudah stabil. Karena lub yang paling dalam, tingkatan yang paling dasar, itulah tempat cahaya mistika. Spiritualitas manusia ada di situ. Kalau sudah kayak begitu, mungkin seperti yang diandaikan oleh hadis qudsi di dalam kitab Bidayatul Bidayah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna. Nah itu. Bil faraid. Wa ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha. Jadi kalau sudah kayak begitu, ya, karena hati yang paling dalam itu, potensinya kita itu selalu berbuat baik. Seperti tadi, lurus Kang Haji, macet, ngedumel nggak selesai, buat wiridan saja. Kebetulan badal maghrib kita kan sabilillah, sampai selesai belum nyampe juga, biasanya kan 1 jam kurang seperempat, 1 jam lebih. Alhamdulillah, ya, buat wiridan aja. Bahkan saya ingat kemarin juga saya sampaikan waktu di pengajian Pak Haji, Rasulullah itu biasanya kalau sholat itu selalu fi awwalil waktu. Tapi suatu ketika beliau juga ngajarin biar orang itu nggak menganggap bahwa kalau nggak di sholat awal waktu itu biar nggak dianggap sholat. Jadi beliau nyoba. Suatu ketika sampai hina yabqa thuluthul lail al akhir, sampai hampir 1:30 atau jam 2-an. Iya, sholat isya. Ya para sahabat ya kelimpungan, mundar mandir. Nah, ketika Rasulullah keluar dari dalam beliau, loh, kok belum sholat? Ya Rasul belum sholat. Kenapa? Ya nunggu Rasul. Oh, kalau begitu kamu itu seperti mendapatkan pahalanya sholat. Kalau hari biasa dicatat pendek, ini dicatat lama, pahalanya panjang. Seperti halnya kita ngaji hari ini, semoga aja. Maka nanti sholat tahbisuhu, kata Rasul. Kalau kamu nunggu sholat, pahalamu seperti sholat. Nah ini yang daftar haji, nah ini kalau 20 tahun. Ya, dan memang kayak begitu. Di hadis-hadis itu kayak begitu. Suatu ketika Rasulullah mempraktekkan kayak begitu. Ya kayak sholat raweh, beliau keluar dari dalam beliau, tapi hari ketiga atau keempat itu beliau nggak keluar. Biar nggak dikira bahwa sholat raweh teh wajib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tadi mana? Walau fa'alta, ya, lan lamun berbuat sopo siro ma'a nafsika berserta nafsumu, mislama taf'alu ing seperti apa yang engkau perbuat di jubbatika kelawan jubahmu, yaitu apa? Kullama tawassakhat, ing dalam ketika kotor apa jubah, ghassal taha, mongko mencuci sira ing jubah. Wa kullama taqatta alan ing dalam ketika terputus-putus atau bolong-bolong atau jebol-jebol, fiha ing dalam jubah. Kullama taqatta'a ing dalam ketika putus-putus fiha ing dalam jubah apa syai'un sesuatu, rokok tahu mongko nembel sira ing jubah, wajaddet tahu lan memperbarui sira ing jubah, kana mongko ono iku laka bagi sira apa as-sa'adatu, kebahagiaan. Faruba rajulin, maka kadang-kadang seorang lelaki, maka banyak sekali utawi seorang lelaki iku ibyaddos atos putih apa lihyatuhu jenggote rajul, tapi wama jalasa dan belum pernah calik sapa rajul ma'allahi beserta Gusti Allah jilsatan kelawan lungguhan, yuhasibu kang mengevaluasi sapa rajul nafsahu ing diri sendirine rajul fiha ing dalem jalsah atau jilsah. Jadi walau fa'alta,
Jadi kalau kita bisa seperti itu, mengingatkan nafsu kita yang melenceng seperti itu, seperti halnya juga kalau baju kita kotor, kita akan cuci. Kita dosa cepat istighfar, niat keindahan, apa itu namanya, subhanallah, lihat musibah, innalillah, dapat kenikmatan, alhamdulillah, dan seterusnya. Loh, mestinya harus begitu. Ketika kotor baju kita cuci, ketika jebol kita tambah. Kalau sudah awon, ya awon pisan, goreng pisan, ya kita beli yang baru, jadat tahu di UD ya, beli baju. Nah, orang yang bisa demikian ini akan merasakan kebahagiaan. Repotnya kita ini sudah kolot, ya tua-tua keladai, ya ini yang repot. Nggak sadar, ya. Seumur-umur wama jalasa, belum pernah majlisan ini. Belum pernah rotiban, belum pernah manakiban, belum pernah ngaji. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, saya teringat ini ketika ada cerita ini. Jadi ketika saya ngaji Duratul Nasihin, itu suatu ketika Abdullah bin Umar, putranya Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, itu pulang dari sekolah nangis. Ya. Ja'a Abdullah ibni Umar minal kutab wa yabki. Lalu Ramana nanya seorang presiden, "Madza yubki kaya waladi? Kenapa kamu nangis?" Ya. Katanya, "Inna sibyan fil madrasah qad addu raqai." Kawan-kawanku di madrasah itu pada ngitung baju tembelanku. Padahal anak presiden, nah itu. Ini jadi kata rokok, jadi ingat ketika saya ngaji Duratul Nasihin. Jadi bajunya itu dihitung sama kawan-kawannya, mungkin sekarang dibully lah. Sampai ungduru ya ke kawan-kawannya, ungduru lihat nih kawan-kawan, ada Ibnil Amir. Ini anak seorang presiden bajunya tembel-tembel. Padahal apa? Padahal Umar bin Khattab sendiri qad raqa'a thawbu Umar arba'ata asyara raq'atan. Bajunya Sayyidina Umar itu sendiri seorang presiden itu ayat 14 tambalan. Waduh, Masya Allah. Itu dicerita di dalam kitab Duratul Nasihin. Wa kana ba'du ruqa'ihi min adimin, salah satu tembelannya teh ayatnya dari kulit. Kalau sesama baju masih mending elastis kan. Ya ayat kulit ditembelkan. Masya Allah. Ngenes kadang lah ya Allah ya. Karena anaknya dibully di sekolah, beliau kan seorang presiden, datanglah ke bendahara. Ya kalau sekarang mungkin Sri Mulyani. Baitul Mal. Ja'a ila khazinil mal ya. Akhirnya beliau cerita begini. Ya khazinal mal ya. Coba aku pinjemin uang. Nanti setiap bulan potong gajiku. Pinjem padahal cuma 4 dirham Pak Haji Akbar. Obat dirham. Akhirnya belum saja duit itu diterima sampai ke rumah, sudah disomasi sama bendaharanya. Ya Umar, katanya, atakmanu, katanya, apakah kamu sudah aman gitu, dari keadaan ini, padahal kamu nggak tahu kapan kamu akan mati. Oh, akhirnya nangis. Nggak jadi. Ya bening, katanya, roji ilal maktab, balik ke sekolah aja, nggak ngurusin baju tembelan 100. Terus masa bodoh. Kayak begitu. Sifat zuhudnya, hatinya bening, hatinya jernih, Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Nggak ada sekarang. Ya jika. Pegawai ditambah-tambah. Tak kaki bagusnya ini bendera. Ini bed. Allahu Rabbi, ya Allah ya. Inilah orang salafuna as-soleh ya. Orang-orang tua kita dahulu yang hal-hal kesederhanaan ini ya harus kita munculkan sebenarnya ya. Dari segi semangatnya, kita tidak harus jemil banget juga enggak. Tapi paling tidak hati kita ini harus bersih, steril, tidak terlalu hubud dunia, karena hakikatnya semua mal kita, harta kita, jabatan kita, kita orientasikan kepada Allah. Ani Syekh Makinuddin Al-Asmar, diriwayatkan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar, annahu ingtuni Syekh Makinuddin Al-Asmar iku qala dawuh,
sapa Syekh Makinuddin Al-Asmar. Kuntu ana sapa ingsun fil bidaati ing dalem permulaan suluk kepada Allah, merambah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntu fil bidaah iku uhasibu, mengevaluasi, memuhasabah sapa ingsun nafsi ing diri ingsun indal masai ing dalem ketika waktu sore. Fakulu mongko dawuh sapa ingsun Syekh Makinuddin tadi, takallantul yauma bikada wa kada. Takallantu ngomong sapa ingsun al yauma ing dalem hari ini ya, bikada kelawan ngomong seperti ini wa kada dan seperti ini. Fa'ajitu mongko kemudian mendapatkan sapa ingsun. Fa'ajitu maka kemudian mendapatkan sapa ingsun salasa kalimatin ing tilu pira-pira kalimat au arba'an atau 4 kalimat. Wa kana lan ana iku ing dahu ing dalem sisi Syekh Makinuddin Al-Asmar yauman ing dalam satu hari itu sapa syekhun seorang tua. Umruhu yang utawi umurnya Syekh iku nahwu tis'ina semisal 80 apane sanatan tahun. Fakola mongko kemudian dawuh sopo Syekh Makinuddin Al-Asmar lahu kepada Syekh yang umurnya 80 tahun. Ya Sayyidi, dawuh yang berbunyi ya Sayyidi. Ya Sayyidi duh bagindaku, maulaku. Asku curhat sopo ingsun Syekh Makinuddin ilaika kepada Tuan Syekh yang umurnya 80 tahun. Curhat tentang naon? Curhat tentang kasratad dzunubi ing banyaknya piro-piro dosa. Faqala mongko kemudian dawuh lahu kepada Syekh Makinuddin Al-Asmar sopo asy-syaikhu seorang tua 80 tahun tadi. Hadza syai'un la na'rifuhu wa ma'arifu anni amiltu dzamban qattu. Hadza utawi ini yang kamu curhatkan tentunya. Iku syai'un sesuatu la na'rifuhu kang orang ngerti sapa ingsun ing Syekh. Wa ma'arifu dan enggak ngerti sapa aku anni insune aku iku amiltu berbuat sapa aku dzamban ing suatu dosa qattu sama sekali. Ayat riwayat dari Syekh Makinuddin Al-Asmar bahwa cara beliau menjadi wali ya. Pertama itu ternyata mudah, tapi kita nggak bisa istiqomah. Repotnya itu. Muhasabah. Ya, kita ini sebenarnya ya pinter. Wong kalau punya warung itu kan kita ngitung pagi masuk berapa, masa perbuatan kita nggak bisa. Sebenarnya seperti bisa, Pak Haji. Malah susah itu. Malah susah itu. Jelimet warung kan jenis dagangannya kan seerke deh. Ya ini jadi kalkulator sendiri. Syekh Makinuddin itu menjadi seorang wali. Awal mula beliau menjadi wali itu hanya muhasabah nafsunya. Mulai dari pagi sampai sore. Nah, ketika sore dievaluasi, oh ternyata ayat tilu atau opat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nggak tahu kita ini sudah berapa kali melenceng. Mungkin lebih dari 4 atau 400 ya. Atau nah, ternyata dari situ ya menjadi wali itu dimulai dari muhasabah Syekh Makinuddin. Nah, karena beliau saking tawaduknya ketika ada orang tua, ya seperti Imam Ghazali kalau lihat orang tua ibadahnya lebih banyak, akhirnya beliau tawaduk, sopan ke yang sepuh. Ya, mungkin bisa jadi secara keilmuan itu eleh kalau muda, tapi karena lihat tuanya kata Imam Ghazali, jadi beliau sudah sepuh, ibadahnya sudah banyak. Kalau lihat anak kecil dia belum punya dosa, akhirnya kita ini kan nggak dolim. Ke anak kecil kita nggak sombong, ke orang tua kita sopan santun, tawaduk kita ada di situ.
Lah ini Syekh Makinuddin juga begitu. Ada seorang syekh yang haram yang sudah aki-aki umur 80 tahun curhat terkait dengan banyaknya dosa, padahal cuma opak atau tiluk itu dicurhatkan. Kata orang tua tadi, "Oh, saya juga nggak tahu, mungkin dosaku juga lebih banyak," saking tawadunya. Nah, kasus ini para bapak ya juga pernah menimpa siapa? Menimpa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam kitab Duratun Nasihin itu juga karena li Umar bin Khattab ya suhufun. Jadi Umar bin Khattab itu punya buku catatan. Evaluasinya tidak pagi sore, tidak seperti saya makin mingguan. Ya, semingguan. Kalau Jumat sore dievaluasi. Nanti kalau ada kesalahan, langsung beliau yang menghukum sendiri. Limadza fa'alti hadza? Kenapa engkau tubuhku berbuat cambukin? Cambuk sendiri. Dihukum dia sendiri. Padahal kita tahu beliau Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasul al-mubasysyirina bil jannatil asra. Salah satu sahabat yang dikasih kabar bunga dengan 10 surga, 10 sahabat yang dapat surga. Itu mengevaluasi diri beliau begitu. Sehingga Kang Haji Rosyid, ketika beliau meninggal dunia, wafat, dipanggil oleh Allah, pas ketika mau dibersihin, disuciin, iya, dilihat ini teh hitam sedaya. Ternyata bekas cambukan evaluasi mingguan itu. Masya Allah, ya. Kayak begitu ya. Makanya sudah sewajarnya kalau beliau mendapatkan surga mubasysyirina bil jannatil asra, dicambuk sendiri. Lima fa'alti hadza, kenapa engkau tanganku kok bercambukin sendiri. Jadi ketika dibuka mau disuciin begitu jasad beliau, banyak hitam-hitam di sekujur tubuhnya itu kan dicambukin sendiri. Nah, kelebihan beliau lagi sangat sensitif, padahal beliau itu terkenal paling tegas, ya, paling lurus, ya, makanya dapat julukan Al-Faruq gitu kan. Itu kalau mendengar ayat-ayat azab, kharra, ya, maghsyian, terjungkal langsung bisa. Pernah suatu ketika ada orang, dia lagi mungkin seorang pejabat negara ya, lagi entah kunjungan, entah apa, lewatlah suatu perkampungan, ada yang baca ayat-ayat azab. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna adzaba rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu lawaqi' pasti akan terjadi. Wa ma min dafi', tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Itu beliau langsung kharra maghsyian, terjungkal dari kendaraannya. Dibawalah ke rumah, digotong. Baru 1 bulan siuman. Pingsan lagi. Karena dengar ayat-ayat azab. Masya Allah. Ya. Kita tertawa kan. Ya iya. Kita ini kadang kalah. Ya Allah ya. Bahkan Kang Haji Rosyid, ketika kita ini mendengar ayat-ayat azab, kita nangis. Ada cerita satu orang masuk surga karena 1 bulu mata. Jadi, Masya Allah, saya kadang-kadang ya Allah, ya semoga aja kita pinter nangis untuk urusan dosa, untuk urusan tidak baiknya diri kita, karena itu nanti yang akan menjadi saksi kita di neraka. Jadi ceritanya pada suatu hari kiamat itu datang. Fayu tajami'ul ibad, didatangkan semua hamba di hadapan hadratillahi azza wa jalla. Didatangkanlah buku catatan. Semua punya buku catatan masing-masing. Nah, ketika sudah dikasih, ada seorang hamba yang protes. Ya Allah, kok buku catatan saya banyak arawona. Kata Allah, ya, inti syahidun thiqatun, saya punya saksi yang terpercaya. Dia tengok-tengok kanan kiri, mana ya saksi teh, kanan nggak ada, kiri nggak ada, dipengker, ditengok, ayat pain juga nggak ada. Ternyata apa? Jami'ul jawareh, a'dha'ina ini, seluruh anggota tubuh kita ini menyaksikan. Bareng menyaksikan banyak gorengnya, diperintahkanlah malaikat yang jaga neraka.
Seret ini hamba. Sebelum diseret, ayat nu protes. Ista'dan li ya Rob, boleh saya minta izin, mau matur ke engkau ya Rob. Ya silahkan. Ternyata itu satu bulu mata yang protes. Ya Rob, katanya dulu engkau pernah berfirman, jikalau ada hamba yang nangis, itu akan jadi sisi engkau dan engkau akan menyelamatkannya dari sengatan api neraka. Sedakta, bener ini. Ana ashadu anna fulan bin fulan telah nangis satu bulu mata bagian kanan. Akhirnya Allah memerintahkan ke malaikat, tarik lagi, jangan dimasukkan ke neraka, gak jadi. Akhirnya nada munatin, malaikat manggil-manggil, anna fulan, ya, qad bari'a minan nar. Sebab apa? Bibarokati sya'ratin wahidatin min ajfani ainaihi. Dari ini bulu-bulu mata kita ini nangis itu. Jadi saksi, Masya Allah ya. Oleh karena itu, para bapak yang saya hormati dan saya banggakan, ayo bareng-bareng semua sekujur tubuh kita orientasikan untuk kebaikan, karena itu jadi saksi kita di akhirat kelak insya Allah. Terus cekap. Ya kalau sudah ngaji itu nggak terasa capek. Ya, sampai di sini dulu. Saya juga mohon maaf ya, semoga tadi keterlambatan kita membawa barokah terhadap diri kita, manfaat, dan dicatat oleh Allah sama dengan orang ngaji. Allahumma amin. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan Pak Haji Mehmet ya, alfu mabruk ya, yaumul milad Pak Haji Akbar, semoga panjang usianya, barokah segala-galanya untuk izzatul Islam wal muslimin. Sekian demikian ngaji kita pada malam hari ini. Semoga kita diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala karimina wa syafiina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tukallimuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi wuduhil arifin, Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah, waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi bi siyadah sayyidina Abil Abbas Al-Khadir kalian bin Malkandil Istiqamah wa sayyidina Al-Ghawth al-Azam Asy-Syabdul Qadir Al-Jailani Dzil Karamah wa sayyidina Syekh Hasan Asyadil Ma'rifah. Rabbana afrigha alaina sabra wa thabbit aqdamana wa sunna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa bashshirna bil ghina ila mi'atin wa isrina sana fallahu khairun hafidhu wa warhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya khaliqal laili wan nahar, khalisna min hamid dunya wa adzabil qabri wan nar birahmatika ya arrahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kada majlisnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya.